Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Amelia dari Sejarah Sari, mahasiswa psikologi semester 2. Nah, kali ini aku ingin membahas mengenai gangguan psikologis. Sebenarnya ini topik yang cukup kompleks, namun nggak pertama aja langsung kita bahas. Apa aja sih gangguan psikologis itu? Apa sih itu gangguan psikologis? Nah, dalam bukunya yang berjudul Biological Psychology, James Gallup ini mendefinisikan gangguan psikologis sebagai suatu kondisi mental yang dapat mengganggu kehidupan seseorang berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, berdasarkan manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau yang biasa disebut dengan DSM-5 dari American Psychiatric Association, gangguan psikologis ini dibedakan menjadi beberapa kategori seperti gangguan mood, gangguan penerbangan, gangguan autis, gangguan hiperaktif, gangguan skizofrenia, dan banyak lagi. Namun kali ini aku akan fokus membahas tentang gangguan mood dan gangguan skizofrenia saja. Yang pertama, gangguan mood. Apa sih itu gangguan mood? Nah, menurut Dr. Iwan Supriyanto, spesialis kesehatan jiwa dalam Alun Medika, gangguan mood juga disebut sebagai gangguan suasana perasaan atau gangguan afektif. Nah, gangguan mood merupakan gangguan perasaan yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan perasaan bersifat periodik dan berulang serta menyebabkan hindaya atau abnormalitas dari fungsi seseorang yang menderita gangguan mood. Nah, apa aja sih jenis-jenis gangguan mood? Gangguan mood itu jenisnya ada 3 ya. Yang pertama, depresi mayor. Nah, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat yang signifikan selama minimal 2 minggu. Nah, yang kedua ada gangguan bipolar. Ditandai dengan episode mania atau gangguan berlebihan dan depresi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada gangguan distimia, yakni depresi kronis dengan intensitas lebih ringan dibandingkan depresi mayor tadi. Gejala gangguan mood yang dapat kita amati yakni seperti gangguan makan, gangguan pola tidur, perasaan sedih, cemas atau kosong yang berkepanjangan, kesulitan berkonsentrasi dan membuat keputusan, bahkan adanya pikiran untuk kematian ataupun bunuh diri. Yang kedua, schizophrenia. Schizophrenia merupakan gangguan mental kronis yang serius yang mempengaruhi cara seseorang itu untuk berpikir, merasakan, serta berperilaku. Penderita schizophrenia sering mengalami kesulitan membedakan kenyataan dengan khayalan, delusi, kekacauan pikiran, dan perubahan perilaku. Berdasarkan data dari WHO, ada lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia menderita schizophrenia. Sedangkan menurut penelitian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, diperkirakan ada 450.000 orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia termasuk schizophrenia ini. Berbeda dengan gangguan mood tadi, gejala schizophrenia ini hanya ada 2, yakni positif dan negatif. Kalau gejala positif itu menunjukkan perubahan persepsi yang mengakibatkan penderita ini berperilaku tidak wajar, berhalusinasi, seperti melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya itu tidak nyata, delusi, seperti keyakinan yang salah, pikiran kacau, dan bahkan perilaku yang tidak terorganisir. Sedangkan gejala yang negatif yakni ketidakmampuan penderita dalam bersosialisasi di lingkungannya, penurunan emosi dan ekspresi wajah, berbicara lebih sedikit daripada sebelumnya, kehilangan motivasi, dan kehilangan minat serta kesenangan. Lalu apa sih penyebab gangguan psikologis tadi? Nah, penyebab pasti gangguan psikologis seperti gangguan mood dan schizophrenia tadi belum diketahui secara jelas ya. Namun, diduga merupakan kombinasi dari faktor genetik, biologis, dan tentunya dari faktor lingkungan juga. Nah, faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu dapat mengalami gangguan psikologis antara lain seperti riwayat keluarga dengan gangguan mental, paparan stres atau trauma, penyalahgunaan obat, ataupun gangguan otak. Untuk pengobatan gangguan psikologis sendiri biasanya melibatkan terapi dan juga obat-obatan. Terapi dapat membantu individu untuk memahami dan mengelola kondisinya, sedangkan obat-obatan dapat membantu meredakan gejala dari gangguan psikologis tersebut.
Disclaimer ya, kalau kalian merasa mengalami beberapa gejala yang tadi sudah aku sebutin, segera temui pihak yang profesional seperti psikiater ataupun psikolog ya. Thanks for watching. Maaf apabila ada salah kata dan kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.